Kenapa tidak mempersoalkan Kapolri itu agamanya Nasrani dari Palestina? Nah, Kan Nasrani dari Palestina kan. ya, ya, Nah, ya. jadi artinya Pendatang juga sebenarnya pendatang ya. juga kan. Atau yang apa namanya yang Katolik itu juga dari Palestina juga kan. Nabi Isa itu kan dari Nabi Isa. Palestina. Nah, seperti itu. Jadi ini kenapa hanya Islam saja menjadi sasaran? Ya, betul. Tapi yang apa namanya yang lain tidak seperti itu. Sama dengan orang mempersoalkan khilafah, kenapa tidak mempersoalkan khilafah Vatikan? Vatikan Yang ada di seluruh dunia, dunia. semua negara punya Ya, kedutaan. Saya ada Vatikan juga punya kedutaan sini. Nah, ketika bicara Vatikan tidak ada ribut, tapi bicara tentang khilafah Islam ribut orang seperti itu. Nah ini kan sekali lagi ahistoris itu. iya, betul. Historis. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa Bincang Perubahan Channel dimanapun berada, semoga semuanya dalam lindungan Allah SWT dan dalam keadaan sehat walafiat. Pada kali ini kita akan berbincang-bincang tentang persoalan umat yang sangat serius menurut saya, terkait dengan ada pernyataan dari pejabat kita yang mengatakan bahwa Islam itu agama bangsa Arab dan sebagai pendatang di Indonesia. Ini di berbagai media menjadi bahasan yang sangat menarik dan juga menjadi pembahasan yang panas gitu. Dan pada sore hari ini kita akan berbincang tersebut dengan tokoh-tokoh kita yang sudah hadir. Ada Bang Abdullah Mahua. Ya. Apa kabar Bang? Alhamdulillah sehat. Dan juga ada Dr. Muhammad Rahmat Kurnia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dan membersamai kita juga ada Ustadz Nur Iman dan Ustadz Budi. Nanti kita akan berbincang santai tentang perubahan dan juga tentang masalah yang sangat serius bagi umat Islam dan bagi kaum muslimin di negeri ini. Baik Bang Abdullah Mahwa, ini bagaimana ini? Ada pernyataan seorang pejabat yang sudah dibahas di berbagai media dan cukup panas di dunia maya ini. Dan ini menyangkut hal yang sangat sensitif, terutama menyinggung kepercayaan umat Islam. Dan apakah ini bagian dari Ghazul Fikri atau bagian dari desain yang besar sehingga yang mengucapkan seperti itu pejabat gitu. Nah, apakah etis dan bagaimana seharusnya umat Islam ini menyikapinya, Bang? Ya, saya kira kalau ada pejabat yang ngomong seperti begitu, saya duga keras bahwa mereka tidak pernah membaca sirah atau sejarah. Kalau kita pelajari Quran, hampir 2/3 isinya itu tentang sejarah. Sejarah mulai dari Nabi Adam sampai kemudian nabi-nabi yang Nabi lainnya. Muhammad. Kemudian sejarah tentang bagaimana manusia-manusia yang jahat, manusia-manusia yang baik, dan seterusnya. Sehingga begitu maka kita tahu bahwa di dunia ini sebelum ada agama turun baik Yahudi maupun Nasrani itu adalah penyembah berhala, animisme. Kita tahu misalnya di Arab itu banyak patung-patung penyembah berhala dan seterusnya seperti itu. Nah, di Indonesia juga begitu. Yang pertama itu ada animisme. Jadi kalau kita mau kembali kepada budaya orang Indonesia asli, ya kita jadi penyembah berhala, kemudian pakai cawat, kemudian saling berbunuh-bunuhan dan seterusnya. Kemudian kita bisa menikahi siapa saja atau menyetubuhi siapa saja karena agama animisme seperti itu. Nah, setelah itu kan datang agama Hindu. Kemudian agama Hindu, tapi tidak lama sudah itu kemudian datang agama Islam. Kita tahu bahwa ada beberapa riwayat, salah satunya adalah yang pada zaman Khalifah Utsman, mulai dari Aceh, kemudian Sumatera Barat, Banten, terus ke Maluku. Ada juga yang tidak melalui Aceh. Kemudian beberapa riwayat yang kalau ini jujur saya belum dapatkan data yang signifikan bahwa Ali bin Abi Thalib itu datang sampai ke Sumatera dan ke Jawa ketika masih zaman Rasulullah masih hidup. Kalau yang melalui Aceh itu memang Perlak Pasai itu adalah ketika Khalifah Utsman, jadi tahun 700-an seperti itu. Nah, sehingga kemudian karena Islam itu datang secara damai melalui perdagangan, melalui dakwah dan seterusnya, sehingga kemudian mayoritas bangsa Indonesia ini menerima agama Islam. Tidak ada peperangan sama sekali, tidak ada satu tetes darah pun
karena raja atau sultan atau kalau Penguasa sekarang saat itu. penguasa itu masuk Islam, maka kemudian rakyatnya otomatis masuk Islam. Nah, sehingga demikian maka kalau kita mau menganggap bahwa Islam itu agama Barat atau agama Asia atau Timur Tengah, mana ada agama yang ada di Asli. dunia itu yang kemudian mengasli seperti di Eropa, di Amerika, Protestan, Katolik atau Yahudi itu juga dari Timur Tengah, semuanya dari Timur Tengah seperti itu. Dari Bani Israel dengan Bani Ismail seperti itu. Nah, sehingga dengan begitu maka harus kembali kepada sejarah untuk menetapkan bagaimana bahwa di Indonesia ini agama Islam itu menjadi dominan karena Islam itu universal. Tidak ada sesuatu yang bertentangan dengan fitrah manusia, sehingga dengan itulah maka kemudian mayoritas bangsa Indonesia masuk Islam. Nah, kalau kita lihat lagi sejarah ketika tahun 1945 Jepang mau melakukan satu pendekatan psikologis kepada rakyat Indonesia yang mayoritas Islam untuk menghadapi tentara sekutu, maka kemudian bentuklah BUPK, Badan Usaha Persiapan Kemerdekaan, yang kemudian terjadi perdebatan antara dasar negara, lantas kemudian tidak final dibentuk Panitia 9. Panitia 9 ini 4 orang ulama, Haji Agus Salim, kemudian Ki Haji Wahid Hasyim, kemudian Kahar Muzakir, dan Abi Kusno. Ini 4 orang ulama. 4 orang yang lain bukan ulama, tapi mereka berasal dari masyarakat religi. Soekarno sebelum dikuasai atau dipengaruhi oleh komunis, itu salatnya teratur karena dia murid sekaligus mantu dari Cokro Aminoto. Cokro ya. Seperti itu. Kemudian Muhammad Hatta memang pendidikan Belanda, tapi beliau itu cucu dari Kiai Abdurrahman yang terkenal di Sumatera Barat waktu itu. Yang ketiga Muhammad Yamin, agak ke kiri-kirian, tapi beliau itu orang Padang, yang di Padang kita tahu doktrin atau adagium, adat bersandikan sara, sanda bersandikan kitabula. Kemudian yang keempat Ahmad Subarja, ibunya orang Sunda, tapi bapaknya orang Aceh. Yang kita tahu Aceh itu adalah Serambi Mekah. Nah, jadi 4 orang bukan ulama tapi berasal dari masyarakat yang religi. Satu-satunya yang bukan Islam adalah Maramis, Maramis, yaitu beliau orang Manado yang fanatik agama. Sehingga 9 orang itu tidak ada orang sekuler, tidak ada orang komunis, tidak ada orang kapitalis, orang religi, orang yang beragam. Itulah sebabnya maka sila pertama Pancasila itu adalah ketuhanan yang Maha Esa. Kemudian diabadikan dalam Undang-Undang 45 pasal 29 ayat 1, negara berdasarkan atas ketuhanan yang Maha Esa. Jadi hakikatnya Indonesia itu negara tauhid. Dan kemudian ayat 2-nya mengatakan negara menjamin warga negara tunduk agama dan melaksanakan ajaran agama. Jadi saya anggap bahwa pejabat atau minta siapa saja yang ngomong seperti itu, dia tidak pelajari sejarah, tidak baca sejarah. Nah, karena itu biasa peribahasa kita di SD, SMP, SMA, sejarah itu adalah guru yang terbaik begitu. Nah, karena itu maka perlu ada penulisan kembali sirah, penulisan kembali sejarah Indonesia agar supaya anak-anak didik kita, generasi akan datang tahu sejarah bahwa tanpa Islam Indonesia tidak ada apa-apanya seperti itu. Sebab dulu tidak ada Indonesia, yang ada itu ada kerajaan-kerajaan Islam. Nusantara itu. Nusantara itu tidak ada Indonesia. Kata Indonesia itu pertama digunakan oleh seorang anggota Muhammadiyah yang dibuang oleh Belanda ke Belanda, penjajah ke Belanda. Dia buat semacam tabloid. Situlah pertama dia menggunakan kata Indonesia. Seperti itu. Dan itulah yang Taman Sari yang pendiri Taman Siswa Ki Hajar. Ki Hajar betul. Itu beliau itu kiai, cuma beliau tidak mau disebut kiai, maka disebut Ki Haji Ki Hajar. Ki Hajar Dewantara seperti itu. Itu beliau pertama kali memperkenalkan kata Indonesia seperti itu. Nah, sehingga kemudian kalau kita baca Pancasila dan Undang-Undang 45, Indonesia hari ini boleh disimak di ensiklopedia atau apa. 42% bahasa Indonesia itu bahasa Arab. Coba kita lihat sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Mana ada yang esa agamanya kecuali Islam. Kemudian yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Adil itu bahasa Arab. Adab bahasa Arab. Adab itu bahasa Arab. Kemudian yang ketiga, persatuan Indonesia. Agama apa, golongan apa yang satu hari mereka 5 kali berkumpul dalam sholat 5 waktu.
1 pekan sekali dalam salat Jumat, setahun sekali dalam Idul Fitri dan Idul Adha 2 kali. Itu simbol daripada persatuan. Kemudian kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam perumusan Bahasa perwakilan. Arab semua itu. Itu adalah konsep yang diajukan oleh Haji Agus Salim. Kenapa Haji Agus Salim mengambil konsep itu? Karena beliau belajar dari Umar Ibn Khattab. Ketika Umar Ibn Khattab sudah dalam keadaan luka parah dan sudah mendekati sakarat, beliau tidak menemukan orang seperti Abu Bakar menemukan dirinya. Maka dia tunjuk 7 orang sebagai formatur untuk memusyawarahkan siapa yang apa. Jadi itu sila keempat itu konsep Haji Agus Salim dari kasus Umar Ibn Khattab seperti itu. 7 orang tapi 6 kan anaknya dia larang, anaknya itu tidak boleh dipilih seperti Tidak itu. boleh ikut kontestasi. Tidak boleh ikut kontestasi, tapi ikut bersama-sama seperti sehingga kemudian disebut 7 tapi 6 seperti itu. Nah, problemnya adalah bahwa apakah anggota MPR kita itu berkualitas sama dengan 7 sahabat yang dibentuk oleh Umar ini? Tidak, karena 7 orang ini dalam hadis 10 orang yang dijamin Rasul masuk surga, 7 orang ini masuk dalam 10 orang itu. Nah, anggota MPR kita ada yang korupsi, ada yang tidak sholat, ada yang selingkuh, ada yang macam-macam seperti itu. Dan tidak dijamin masuk surga. Dan tidak jamin masuk surga, tidak jamin surga. Nah, oleh karena itu maka saya mohon sekali lagi jangan dianggap bahwa Islam itu agama asing. Kalau kita mau jujur, agama asli itu kan animisme. 1511 datang Portugis, 1602 datang Belanda membawa Protestan, seperti itu. Kemudian Jepang datang bawa Shinto, seperti itu. Tapi juga tidak Shinto sebenarnya. Jepang datang ya pokoknya dia mau berkuasa saja. Dia tidak persoalan agama, meskipun dia perintah Miyai, orang-orang Miyai waktu itu untuk menyembah ke Jepang, ke Kaisar, sehingga tidak mau ulama-ulama itu Miyai dibubarkan. Kemudian dibentuk Masyumi disuruh juga menyembah ke sana, juga akhirnya tidak mau, Masyumi juga dibubarkan. Ustaz Rahmat Kurnia, ini yang tadi terkait dengan Islam dituduh sebagai agama bangsa Arab. Kemudian karena dia agama bangsa Arab, maka di negeri ini dianggap sebagai pendatang. Apakah ini pernyataan pejabat yang sudah terpapar Islamofobia ini seperti ini? Iya, saya lihat iya gitu ya. Kenapa? Karena kan dengan Islamofobia itu takut yang berlebihan kepada Islam, khawatir kepada Islam, ujungnya itu adalah tidak ingin kalau Islam itu mengatur kehidupan. Nah, bagaimana ini cara harus menghalanginya? Banyak cara yang ditempuh, salah satunya adalah ditudinglah bahwa Islam itu agama pendatang. Islam itu agama Arab. Padahal kalau memang benar Islam itu agama bangsa Arab, itu kan Abu Lahab, Abu Jahal dia bangsa Arab, nggak masuk Islam juga gitu. Itu satu. Terus yang kedua, bahkan memusuhi, bukannya tidak bahkan masuk. memusuhi gitu. Nah, terus yang kedua, bumi ini kan milik Allah. Kemudian Indonesia juga milik Allah. Manusia milik Allah. Dan Islam itu berasal dari Allah. Bagaimana Islam yang diturunkan oleh Allah itu dikatakan pendatang, yang diturunkan kepada bumi yang merupakan miliknya? Ini bagaimana bisa disebut sebagai pendatang? Itu nggak mungkin gitu. Itu menurut saya itu pola berpikirnya itu ada masalah. Ada masalah gitu. Itu. Belum lagi yang ketiga, kita tahu bahwa Rasulullah itu kan diutus untuk seluruh manusia. Ya, rahmatan lil alamin ya. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, untuk seluruh alam. Bahkan juga di dalam ayat-ayat Quran itu kan banyak kata-kata ya ayuhan nas. Berarti manusia itu semuanya. Seluruh manusia. Tidak peduli dia di Arab, di Indonesia, di Malaysia, di Filipina. Enggak peduli gitu. Nah, seperti itu. Jadi tudingan bahwa Islam itu agama pendatang di Indonesia, saya pikir tidak memiliki argumentasi ilmiah, tidak bisa memiliki argumentasi realitas, dan tidak memiliki argumentasi akidah, di samping tadi Ustaz Abdullah mengatakan argumentasi historis atau sejarah. Gitu. Di samping itu Ustaz, kenapa tidak mempersoalkan Kapolri itu agamanya Nasrani dari Palestina? Kan Nasrani dari Palestina kan. Jadi pendatang juga sebenarnya. Pendatang juga kan. Atau yang apa namanya yang Katolik itu juga dari Palestina juga kan. Nabi Isa itu kan dari Palestina.
Seperti itu. Jadi ini kenapa hanya Islam saja menjadi sasaran, tapi yang apa namanya yang lain tidak seperti itu. Sama dengan orang mempersoalkan khilafah, kenapa tidak mempersoalkan khilafah Vatikan? Vatikan Yang ada di seluruh dunia, semua negara punya kedutaan. Saya Vatikan juga punya kedutaan sini. Nah, ketika bicara Vatikan tidak ada ribut, tapi bicara tentang khilafah Islam ribut orang seperti itu. Nah ini kan sekali lagi ahistoris itu. Iya, historis. Karenanya itu jangan disalahkan ya saja ketika orang melihat bahwa ini ada Islamofobia ini di belakangnya, ya kan? Karena buktinya ketika bicara Islam rame ribut, tapi ketika tidak bicara Islam diam seribu bahasa, kan begitu. Kalau Islamofobia itu dari psikologi kan, kalau kita lihat maaf, ada orang yang punya kecacatan, cacat fisik atau apa, itu biasanya mempunyai kelainan-kelainan tertentu. Nah, jadi kalau istilah bahasa Belanda itu minderwaardig. Jadi orang yang menganggap Islamofobia itu minderwaardig karena mempunyai kelemahan-kelemahan seperti itu, Nah, jadi karena itu maka cobalah belajar Islam yang betul, sehingga kemudian nggak usah baca saja sejarah Islam itu. Nah, bagaimana sehingga kemudian Indonesia ini bisa ada karena Islam, ada kesultanan Islam, ada kerajaan Islam. Kan sebelum Belanda datang ya memang yang ada di negeri ini yang berlaku hukum Islam atau hukum adat, dan yang berkuasa kan kesultanan Islam. Kesultanan Islam. Iya. Nah ini justru mungkin pendatangnya penjajah ini. Iya itu berkenaan dengan ini ya. Sebetulnya apa nih fenomena di belakang ini semua, Pak Abdullah? Sekian kali kita ini mendengarkan berita-berita yang semua itu menolak kepada Islam. Sebelum ini adalah mengatakan bahwa memelesetkan sebuah istilah dari khilafah menjadi istilah yang tidak baik. Sebelum itu juga selalu ada penistaan agama. Nah ini sebenarnya ada apa di balik ini? Apa ini fenomena yang memang disengaja oleh sebuah kekuatan besar yang ingin membuat Indonesia ini menjadi negara yang anti agama begitu, atau seperti apa menurut? Kalau kita perhatikan Al-Quran surat Al-Baqarah 120 itu kan jelas, walan tarda ankal yahud wal nasara hatta tabi'a millatahum. Mereka Yahudi Nasrani itu tidak berhenti sampai menjadi kalian mengikuti mereka. Ayat itu kan tidak bicara tentang pemurtatan, tapi millah. Asbab nuzulnya itu kan soal kiblat. Dulu umat Islam pertama sholatnya kiblatnya ke Masjidil Aqsa. Nabi Muhammad itu menginginkan ke Ka'bah, Masjidil Haram. Nah ketika sudah di Madinah, Rasulullah sholat 2 rakaat menghadap Masjidil Aqsa, bangkit ke rakaat ketiga, turun wahyu, hadapkan wajahmu ke Masjidil Haram. Sehingga disebut Masjid Kiblatain, masjid yang dua kiblat. 2 rakaat pertama ke Masjidil Aqsa, 2 rakaat kedua ke. Nah ketika ayat itu tersiar, maka orang Yahudi Nasrani dengki iri, kenapa tidak jadi kiblat ke Masjid Aqsa, kenapa ke Masjid Haram? Karena kalau Masjid Aqsa itu punya semua agama kan, Yahudi, Nasrani, Islam. Kalau Masjid Haram hanya Islam, cemburu. Nah jadi kedengkian iri itu sehingga targetnya adalah dia beragama Islam, dia sholat, dia saum, dia haji, umroh. Tapi bagaimana pendidikannya, bagaimana ekonominya, bagaimana hukumnya, bagaimana keluarganya, ikut Yahudi atau tidak, itu yang terjadi. Nah ayat itu mulai dengan Yahudi, karena Yahudi itu kelompok kecil. Dan kita harus akui, Al-Quran menjelaskan bahwa mereka diberikan kenikmatan yang luar biasa, sehingga kemudian mereka ingkar, bongkar, sehingga kemudian dilaknat oleh Allah. Tapi kemudian mereka menggunakan kelompok Nasrani sebagai tumbal. Nah kita lihat bahwa apakah Marx, apakah Stalin, apakah Einstein, memang mereka orang-orang Yahudi, sebetulnya Yahudi. Nah, sehingga ketika Das Kapital lahir sebagai kapitalis, maka Marx melakukan proses perlawanan terhadap Das Kapital sehingga lahirlah teori komunis. Jadi sehingga kemudian saya mendapat informasi bahwa kelompok Sambo ini itu kan mengarah kepada kelompok di Amerika itu ada agama, satu agama firqa daripada agama Protestan itu yang ujungnya ke komunis, sehingga kelompok Sambo ini dikhawatirkan ke arah sana seperti itu. Nah, dan kalau komunis kan kita tahu kan tidak ada punya rasa kasihan
melakukan apa saja, pembunuhan apa dan segala macam seperti itu. Itu ciri komunis. Sehingga demikian maka Durian 3 itu kan fotokopi dari kilometer 50. Kilometer 50 seperti itu. Misalnya apa namanya, tidak ada polis lain, kemudian CCTV rusak. TKP dibongkar, kemudian CCTV bongkar, Tidak berfungsi. seperti itu. Begitu juga di Malang kan kurang lebih juga sama itu. Di Malang juga kurang lebih seperti itu. Ketentuan FIFA tidak boleh bawa Gas air mata. gas air mata. Ternyata kemudian digunakan seram. Kemudian pintu itu kenapa cuma satu di apa namanya? Jadi ada skenario untuk melakukan pembantaian seperti itu. Jadi saya mau kembalikan kepada persoalan bahwa selama orang Islam, selama orang Indonesia tidak kembali kepada ajarannya, apapun agama dia, Nasrani, Hindu, Buddha, kembali kepada agama, tidak ada satu agama yang membenarkan apakah pembunuhan, membenarkan korupsi, membenarkan pencurian, tidak ada. Nah, sehingga begitu, kenapa pasal 29 ayat 2 itu menjelaskan tentang negara menjamin setiap orang yang memeluk agama dan melaksanakan ajaran agama. Jadi kalau setiap pemeluk agama di Indonesia melaksanakan agamanya dengan baik, maka selesai persoalan seperti itu. Tapi karena dipengaruhi oleh komunis, maka kemudian macam-macam. Apalagi sekarang kiblat Indonesia sudah Bergeser. bergeser ke arah ke Beijing, dan ini mengulangi lagi sejarah zaman Orde Lama waktu Soekarno dengan Nasakomnya yang porosnya adalah Jakarta, Peking seperti itu. Nah sekarang kembali lagi seperti itu. Nah ini berbahaya. Maka kalau pertanyaan tadi itu, dia masuk melalui oligarki. Oligarki itu adalah pengusaha menjadi penguasa, penguasa menjadi pengusaha. Seperti itu. Maka kita lihat partai-partai politik besar itu kan pengusaha, punya TV, punya apa segala macam seperti itu. Nah, kenapa kemudian ditetapkan parliament threshold? Karena nanti yang bisa masuk parlemen itu ya hanya yang punya modal seperti itu. Nah, itu konsep oligarki seperti itu. Kita lihat bagaimana undang-undang SDM, Omnibus Law, kemudian Omnibus Law, kemudian COVID-19, Batubara, KPK, semua itu adalah oligarki. Data KPK tahun 2019 itu menyebutkan bahwa 575 orang anggota DPR sekarang, 51% itu pebisnis. 51% pebisnis. Jika pebisnis berarti orientasinya kan bisnis. Nah, kemudian 49%, 9% itu yang murni, terpilih. 40% itu dibawa oleh oligarki. Hasil survei KPK itu adalah para oligarki itu datang kepada calon-calon itu, Anda tinggal terima bersih, kami yang proses. Nah, apa dealnya? Dealnya cuma dua. Pertama proyek, kedua undang-undang. Nah, Anda perhatikan proyek dari Aceh sampai Papua Barat, semua itu melanggar ketentuan. Ketentuan dalam pengadaan barang dan jasa, kalau satu proyek di atas 250 juta harus dilelang. Semua itu tidak dilelang, semua dengan kepres. Karena dealnya begitu. Dan kemudian tidak BUMN, tidak ada BUMD, tidak UKM, mereka semua seperti itu. Yang kedua undang-undang yang tadi, SDM, kemudian COVID-19, kemudian undang KPK, kemudian Cipta Kerja, itu kepentingan mereka semua seperti itu. Nah, jadi itulah oligarki, sehingga oligarki akan takut kalau misalnya Islam muncul. Kan tadi sudah dikatakan Ustaz Rahmat, Islam itu rahmat alamin. Rahmat alam itu misalnya dari zakat mal itu kemudian bisa digunakan untuk membangun infrastruktur, jalan, rumah sakit, sekolah. Nah, rumah sakit yang dibangun dengan uang zakat mal itu bukan hanya untuk orang Islam kan? Semua penduduk itu sekolah. Jalan yang digunakan seperti tol di Arab Timur Tengah, siapa aja lewat situ. Rumah sakit, siapa saja sakit masuk. Bukan Islam juga boleh masuk. Bukan Islam, siapa saja, pokoknya warga negara penduduk. Itu rahmat. Sampai rahmat Islam sebagai rahmat alamin itu kata Rasulullah, jika kamu menyembelih hewan, menggunakanlah pisau yang setajam-tajamnya, karena tidak boleh teraniaya. Jangan tebang pohon kecuali diperlukan. Hari ini Islam itu dilanggar, tidak dilaksanakan. Pohon habis ya? Pohon habis, asal ada hujan 2-3 jam saja, seluruh Indonesia banjir, tanah longsor, karena tidak laksanakan seperti itu. Nah, bahkan kata Rasulullah, jangan buang hajat di air yang tidak mengalir. Jangan kencing di lubang-lubang dekat pohon, karena di dalam itu ada makhluk. Semut, ada kecoa, apa. Begitu luar biasanya Islam seperti itu.
Kemudian kata Rasulullah, kalau kamu masak lauk, perbanyak kuahnya. Bagi ke tetangga kini kan. Sekali waktu Aisyah membagi. Terus kata Rasulullah, sudah dibagi ke tangan kanan sudah. Kiri sudah, belakang sudah, depan sudah. Cuma ada satu rumah yang saya tidak kasih. Siapa kata Rasulullah? Orang Yahudi. Kasih Yahudi. Meskipun dia Yahudi, dia Nasrani, dia Bedui. Hak sebagai tetangga satu. Dia apa saja agama, berhak. Dia sakit kita bantu. Dia lapar kita bantu, dia miskin kita bantu. Seperti itu Islam seperti itu. Sampai kata Rasulullah, kalau kita punya pohon mangga, pohon durian, pohon apa, dahannya jatuh ke sebelah tetangga, buahnya nggak boleh kita ambil. Haknya mereka. Hak di mereka, karena dia membersihkan daunnya, sampahnya. Begitu luar biasa Islam. Tidak ada aspek yang tidak dibicarakan Islam. Nah, jadi ini berarti komunis, oligarki yang takut nanti kekuasaan mereka, maka kemudian dipersulit Islam seperti itu. Dan di antara yang dianggap menghambat kepentingan oligarki itu kan Islam siasi itu, itu. Islam politik ya. Karena Islam itu kan punya karakter melawan kezaliman gitu. Sehingga ketika misalnya ada peraturan perundangan yang mementingkan segelintir orang ke dalam oligarki, pasti akan ada perlawanan kan gitu. Nah, supaya perlawanan terhadap kezaliman ini tidak muncul di kalangan umat Islam, maka rasa sense of belonging terhadap Islam itu kan harus dijauhkan. Caranya adalah ya bilang saja Islam itu agama pendatang. Ujungnya apa? Ya karena pendatang kan ya udah nggak usah deket-deket gitu. Misalnya ya, ini aturan bahwa di dalam Islam itu anasu syuraka untus salas, ya, filma al-kala wan nar gitu, bahwa yang namanya air, kemudian hutan, ya, gembalaan dan energi itu milik umum. Ini kan kalau umat Islam itu meyakini harus begini, tidak boleh itu diprivatisasi. Tapi kalau sudah Islam itu kan ajaran asing, ya udahlah nggak usah dipikirin lah gitu, lewat saja. Nah begitu juga yang lainnya, misalnya ketika perempuan-perempuan laki-laki itu pada menutup aurat. Oh ini karena budaya asing, Arab. Budaya Arab, makanya rame-rame lah ya. Tidak menutup. Tapi mereka aurat, tidak pernah protes suster pakai apa namanya? Kerudung itu. Suster. Nggak pernah diprotes suster juga pakai apa namanya? Penutup. Dan mereka nggak pernah protes juga kalau orang asing pakai pakaian gaya mereka, nggak dibilang Arab-Arab. Nah, gitu. Seragam. Skenario untuk mengkerdilkan Islam. Iya. Jadi mengarahkan ke Islam itu suatu hal barang yang kalau misalkan diperlukan disatuin, nggak diperlukan dikelitakin gitu aja. Apa yang disebut Ustadz Rahmat tadi itu kan kita kenal Nugrohonya. Beliau seorang profesor sosiolog, belajar di Arab, pura-pura masuk Islam, kemudian pulang, kemudian merekomendasikan kepada pemerintah Belanda kalau orang Islam melaksanakan ajaran-ajaran ibadah mahada, ubudiyah, sholat, saum, biarkan. Karena itu waktu zaman saya dulu sampai SMA, bulan Ramadan itu libur penuh 1 bulan. Itu. Tapi kata dia, kalau mereka bicara tentang politik, ekonomi, hukum, pendidikan, dan lain-lain, cegah bila perlu dengan invasi militer. Karena itu sampai hari ini di beberapa tempat saya pernah temukan di daerah Puncak itu, khutbah Jumat itu dia teks bahasa Arab yang sudah ada. Itu ada politik Nugrohonya. Karena kalau dia baca bahasa Arab, mana ngerti orang tidak paham kan? Orang paham itu. Tapi kalau dia bahasa kampung, kata Nabi bicara dengan bahasa kaummu. Jadi kalau bahasa Batak, bahasa Ambon, bahasa Bugis, bahasa Indonesia, maka salah satu ketentuan dalam khutbah Jumat itu kan harus bicara tentang takwa. Nah, maka kemudian dijelaskan takwa itu melaksanakan apa yang semua yang perintah, meninggal semua dilarang. Maka kemudian, wah penjajahan kan tidak dibenarkan dalam Islam. Maka kemudian berontak. Karena itulah tidak seperti itu. Sudah itu kemudian dia berikan pendidikan. Pertama Belanda nggak mau, ngapain kita mau kasih pendidikan buat orang? Dua stoker itu ya? Ya pribumi apa segala macam. Tapi dia yakin nggak, akhirnya laksanakan. Maka apa yang terjadi? Untuk satu sistem pendidikan ada silabusnya, ada kurikulumnya, ada tenaga pendidiknya, ada fasilitas. Maka kemudian ketika kita di kampung makan pakai tangan, kemudian melalui pendidikan barat kita pakai sendok dan garpu. Padahal kata Rasulullah kalau habis makan tuh jilat lidah, jilat jari. Karena kita tidak tahu rahmat itu, berkah itu ada dari mana. Bisa aja dari jari seperti itu. Kemudian di kampung kalau kita mau makan, kita minum itu duduk. Nah, dalam sistem barat kemudian ngapain harus duduk? Maka walimah di hotel itu tidak ada kursi. Kursi seperti itu. Hasil penelitian terhadap hadis ini, manusia normal kalau kita minum berdiri, maka air itu masuk terus,
ada klep yang untuk menyaring tertutup. Maka air itu keluar terus sampai ke tempat urina. Tapi kalau kita duduk, klep itu terbuka, maka air itu masuk ke sini disaring, baru dia masuk ke sini. Itu ilmiah hasil penelitian terhadap hadis itu. Nah, jadi oleh karena itu maka kemudian deislamisasi yang dilakukan oleh Snokhoron itu berpengaruh sampai sekarang, sehingga akhirnya lahirlah apa yang disebut oleh Gitz, Islam Priai dengan Islam Abangan, membuat adu domba itu. Dan ciri komunis dan ciri Yahudi itu adalah mengadu domba. Adu domba, ya. Mengadu domba. Untuk bisa mengadu domba itu ciptakan kelas kaya dengan miskin. Nah, ini oligarki, ini miskin ini kemudian terjadi seperti itu. Ciri komunis yang lahir daripada Yahudi. Komunis itu kan lahir dari Yahudi. Nah, seperti itu. Dan kalau dalam masa modern itu kan ada rekomendasi Rand Corporation. Itu kan diadu-adu tuh. Jadi dibikinlah umat Islam politik ini, belah bambu itu. Ini Islam fundamentalis, radikal, ini moderat, ini modern, ini tradisional. Padahal sama-sama umat Nabi Muhammad SAW. Kemudian dibikinlah adu domba begitu. Akhirnya kan yang rugi kan umat Islam sendiri. Nah, sudah posisi seperti itu, muncul lagi Islam itu agama pendatang. Tambah lagi turunnya. Kiai Ahmad Dahlan dan Kiai Wahid Hasyim Asy'ari itu masih ada hubungan keluarga. Masih hubungan keluarga. Mereka belajar di Mekah sekian tahun. Kembali Ahmad Dahlan menekankan pada dakwah bukan. Kalau pendidikan itu Hasyim Asy'ari, maka buat pesantren. Kalau Kiai Ahmad Dahlan dakwah bil hal, maka kemudian berumah sakit, kemudian puskesmas, kemudian sekolah yang seperti itu. Nah, terus kemudian sekarang itu diadu seakan-akan bahwa antara NU dan Muhammadiyah berbeda. Padahal saya waktu baru sampai di Malaysia, kurang lebih setahun di Malaysia, tahun 84-85 ke Tanjung Priok itu. Terus kemudian ada diskusi kelompok sunnah. Kelompok sunnah kalau di Malaysia itu bukan Nahdien. Kelompok sunnah Malaysia itu, kalau Indonesia itu Muhammadiyah, Persis, Ali Irsad, Dewan Dakwah, seperti itu. Lantas kemudian ada sekitar 20-an orang. Karena saya ditahu dari Indonesia, kemudian saya diminta moderator. Sebelum saya mulai, saya tanya, siapa ada dari sini hadirin ini Arab asli? Tidak ada yang angkat tangan. Siapa yang hafiz Quran? 30 juz, tidak ada yang angkat tangan. Siapa yang hafal hadis Bukhari, Muslim sekian ribu? Tidak ada yang tangan. Terus saya bilang, kalau begitu apa otoritas kita? Untuk kita klaim bahwa kita paling benar. Mereka itu orang Arab, hafiz Quran, hafal bunda hadis, itu saja mereka berbeda pendapat dalam beberapa hal. Tapi mereka keempat sepakat. Kalau ada nas yang ditemukan lebih rajih, lebih kuat daripada pendapat saya buang ke got. Terus apa otoritas kita untuk kita bilang kita paling benar? Terus ada interupsi. Kalau begitu, kita mau bertemu ini untuk apa? Saya bilang untuk kita memahami. Kalau misalnya basmalanya zahar, basmalanya sir, dasarnya apa? Kita memahami, dia basmalnya zahar. Nah, basmalanya dia sir, dahar. Atau misalnya dia tahiyat begini, dasarnya apa? Jadi kemudian lahir sikap tasamu. Nah, toleransi itu kan tidak berarti mengikuti. Toleransi itu mengakui. Menghargai bahwa Anda Muslim, Anda Nasrani, Anda Hindu. Tapi tidak berarti bahwa saya harus ikut Anda ke situ. Itulah sikap tasamu yang diperlihatkan oleh 4 orang imam besar itu. Nah, itu kita harus belajar dari mereka seperti itu. Nah, sekarang kemudian saling menghujat, padahal sebenarnya itu yang tadi disebut Islamophobia itu, merasa minder warde, rendah diri, apa semuanya, kemudian menyalahkan orang lain. Ada fenomena apa, Bang? Kenapa pejabat-pejabat kok banyak sekali pernyataan-pernyataan yang aneh-aneh dan kategorinya tidak beretika, bahkan menyerang agama begitu? Ya, intinya tadi itu karena ini oligarki dan mereka orientasinya kekuasaan, maka kemudian ini menjelang tahun politik. Arahnya disuruh ini. Tahun politik supaya nanti bisa lagi jadi caleg, bisa jadi lagi calon bupati, gubernur, wali kota atau menteri. Pemilu 2019 pilkada di Kalimantan Selatan, Anda tahu 800 M. 800 M gubernur Kalimantan Selatan terpilih. Uang semua itu. Bukan. Maksudnya ember. 800 M. Nah, hasil survei KPK tadi itu kalau misalnya untuk jadi caleg DPR pusat di daerah pemilihan Pulau Jawa, hasil temuan itu mengatakan bahwa kalau tokoh
itu minimal 1 M. Toko itu misalnya AG, Sudah dikenal, sudah di UAS, publik. itu minimal 1 M. Kalau bukan toko minimal 5 M sampai 25 M. 2019 itu di Jawa Timur ada yang 5 M tidak terpilih. Tidak terpilih. Seperti itu. Nah, karena itu maka tadi deal tadi itu mereka yang belanja seperti itu. Jadi tadi ya maksud mereka itu ya tahun politik ya nanti kita dipakai lagi apa segala macam seperti itu. Sehingga demikian maka mereka takut kalau nanti 9 naga atau kebijakan itu nanti mereka tidak kursi. Saya beri contoh waktu saya di KPK kita melakukan reformasi birokrasi. Pimpinan 5 orang ketemu SBY kemudian pulang saya diminta untuk menarasikan. Jadi 4 subjek yang saya narasikan reformasi birokrasi itu. Pertama SDM yang berintegritas dan profesional. Kedua remunerasi yang menyejahterakan. Dan yang ketiga fungsionalisasi IT. Yang keempat pengolahan sumber daya alam sesuai dengan Undang-Undang 45. Sampai hari ini dari tahun 2005 sampai sekarang belum sampai 25% kementerian lembaga negara yang melaksanakan. Remunerasi juga, Bro? Bukan, reformasi birokrasi. birokrasi. Kenapa? Karena reformasi birokrasi dilaksanakan, maka ada penghasilan yang selama dianggap sebagai rezeki itu hilang. Itu sah. Karena kalau PNS itu tidak boleh dapat honor. Karena sudah dapat gaji. Gaji itu dikonversikan, semua itu maksud itu. Ada tunjangan kinerja. Dia tidak boleh honor. Jadi kalau misalnya sidang uang rapat, enggak boleh. Datang ke DPR, kemudian uang sidang, enggak boleh. Anda sudah digaji untuk melakukan tugas itu. Jadi tidak boleh ada honor-honor lain. Ini yang kemudian sampai sekarang tidak sampai 25% kementerian lembaga negara seperti itu. Nah, jadi itu problemnya sehingga tadi itu mereka kalau nanti bukan oligarki lagi ya kita kehilangan perugnasi, kehilangan kesempatan. Karena itu mereka buat statement oh ini geng kita. Jadi masalahnya ada masalah uang juga di situ. Itu semua. Jadi menarik gitu. Saya pernah baca itu kitabnya Imam Al-Ghazali, Ihya Ulumuddin itu. Di situ kan dikatakan fasadur ra'iyah bi fasadil umara. Wa fasadul umara bi fasadil ulama. Wa fasadul ulama bi hubbi dunya wa hubbil jah. Kan jelas itu. Jadi rusaknya rakyat masyarakat itu karena rusaknya umaro. Rusaknya umaro pemimpin itu karena rusaknya ulama yang tahu agama. Rusaknya ulama itu karena dia cinta dunia dan cinta jabatan. Jadi tadi kalau karena dunia, uang, ekonomi, jabatan ini ujungnya bisa merusak masyarakat gitu ya. Makanya kita perlu waspadai. Karena itu ada agenda tersembunyi, Pak. Oh iya. Umat ini dibuat gaduh seperti itu. Ada suatu yang disembunyikan ya sebetulnya akan dilaksanakan tapi dibuat gaduh. Ditakdirkan Indonesia itu berpenduduk Islam terbesar di dunia. Berpenduduk keempat terbanyak di dunia. Sumber daya alamnya banyak sekali. Negara-negara lain punya minyak, punya apa, tapi tidak punya berlian. Mereka punya timah, tapi mereka tidak punya mutiara. Indonesia itu seluruhnya ada. Seluruhnya ada. Sehingga dengan begitu, maka beberapa negara, apakah Amerika, Eropa, Cina, itu kan kehilangan berkurangnya sumber daya alam mereka. Maka kemudian mereka harus cari tempat. Dan Indonesia menjadi sasaran. Karena sekarang Indonesia berebut antara Cina dengan Amerika. Untuk seperti itu. Ada waktu saya masih di KPK, saya ditanya sama wartawan, kenapa Freeport itu nggak bisa diambil alih? Saya bilang bisa, tapi hanya 1 bulan atau 1 pekan diserang, diinvasi. Itu di Australia itu sudah ada apa namanya pangkalannya Amerika di sana. Jadi ini kan soal coupling antara Cina dengan Amerika seperti itu. Teman yang anggota DPD waktu datang ke Penajam Utara itu diskusi ngobrol itu mereka bilang bahwa Amerika sudah kasih ultimatum. Kalau nanti IKN jadi dibangun di Penajam Utara, maka Amerika akan membangun IKN lagi di Papua. Papua Barat, Papua. Jadi nanti Indonesia punya 2 ibu kota seperti itu. Jadi ini perebutan coupling, seperti itu. Nah, sehingga dengan begitu maka agenda yang tersembunyi itu yaitu penguasaan negara, penguasaan aset, penguasaan sumber daya alam karena mereka anggap bahwa lama-lama kan sumber daya alam mereka habis. Tapi salah satunya
dari inti oligarki itu kan bentuknya adalah korupsi. Coba Anda bayangkan, kita punya 2/3 wilayah ini laut. Kita impor garam dari Cina, India, dan Australia. Kira-kira gimana itu? Singapura itu tidak punya pasir saja, tidak punya. Saya pernah di Singapura kurang lebih 3 tahun ngajar sana, karena dia reklamasi sampai Laut Biru. Laut Biru. Pasirnya diambil dari Batam. Hari ini sudah berapa tahun, sudah sejak Orde Baru, kita impor minyak dari Singapura. Logika apa? Yang pasir saja nggak punya, apalagi punya minyak, kita impor minyak dari Singapura. Sehingga dengan begitu, maka pertanyaannya adalah ini soal oligarki dan soal bisnis, dan ujungnya adalah korupsi. Katakanlah Anies presiden, atau Gatot presiden, atau siapa sajalah presiden. Terus kemudian suruh hentikan impor minyak dari Singapura, nggak bisa. Karena oligarki. Mereka yang ngatur. Sebab apa? 3 negara kreditor di dunia untuk Indonesia. Pertama Singapura, kedua Amerika, 3 Cina. 3 negara yang kreditor terbesar. Jadi kalau misalnya impor Cina, impor minyak dari Singapura dihentikan, Singapura bilang, kalau begitu kembalikan duit kami. Dari mana duit? Hari ini kita punya utang 450 triliun. Utang jatuh tempo ya tahun ini. Kemudian bunga utang tahun ini 405 triliun. Untuk membayar bunga utang dengan utang jatuh tempo, itu utang lagi untuk bayar itu. Sementara utang kita tahun ini 7.000 triliun utang pemerintah, utang BUMN 6.000 triliun, utang swasta 4.000 triliun, jadi 17.000 triliun. Bayarnya pakai apa? Nah, seperti itu. Jadi betul-betul akan dihabisi kita seperti itu, sehingga kita jadi jajahan dari 1 atau 2 superpower. Artinya bagi coupling antara Cina dengan Amerika. Jadi ada Cina, ada Amerika, di bawahnya ada oligarki, ada oligarki yang ke Cina, mungkin sebagian ke Amerika, yang korban rakyat Indonesia. Ini dibikin diadu terus, salah satunya ya isu-isu tadi itu, ya, termasuk Islam itu pendatang, Islam itu tidak melihat kearifan lokal dan seterusnya gitu ya. Kita kan negara penghasil kelapa sawit nomor 1 di dunia. CPO. Ya, tapi mak-mak antri minyak goreng. Terus kemudian apa hubungannya minyak goreng dengan aplikasi? Untuk antri kan harus aplikasi. Yang punya aplikasi itu kan harus HP yang canggih kan? Nggak beli lagi dulu. Nggak bisa HP jadul kan? Nah, HP canggih punya siapa? Seperti itu. Sekarang kan Anta beli minyak, kalau motor kan harus daftar nomornya kan? Harus daftar sekarang. Nah, apa urusannya? Karena begitu sekali beli itu Rp1.000 masuk uang administrasi. 270 juta, katakanlah 100 juta pakai motor. Sehari mengisi. Maka 100 juta kali 1.000 sudah berapa itu? 100 M kan? 1 hari, 2 hari, 1 pekan, 1 bulan. Itu kenapa? Karena 3 BUMN, bank BUMN kita itu sudah mau bangkrut. Mandiri, BRI, BNI. Karena ini sudah tergadai dengan Cina. Kereta api Jakarta-Bandung cepat itu kan yang tergadai kan 3 BUMN. 3 bank BUMN. Nah, itu sudah mau bangkrut. Nah, itu rakyat yang menyelesaikannya dengan cara. Nah, ini yang disebut, kalau dari korupsi disebut dengan political corruption. Political corruption itu adalah korupsi Kebijakan. melalui kebijakan. Oke. Seperti itu. Baik. Luar biasa. Mungkin ini menarik sekali Iya. perbincangan kita. Ini kalau kita lanjutkan bisa sampai malam. Kita akan ketemu di kesempatan lain nanti Oke, kita insya Allah. berbincang. Tapi poin yang mungkin bisa kita ambil bahwa memang negeri ini sebenarnya negeri kaya, tetapi kekayaan alam tidak dinikmati oleh rakyat negeri ini karena dikuasai oleh para oligarki yang mengambil keuntungan, dan mereka bisa nyaman menguasai itu kalau rakyatnya ribut. Nah, untuk membuat rakyat ribut, para pejabatnya mengeluarkan pernyataan-pernyataan yang aneh-aneh, sehingga pernyataan itu membuat gaduh di masyarakat, bahkan menjadi pemecah belah. Saya pikir itu gambarannya ya. Baik, para pemirsa Bincang Perubahan Channel dimanapun berada, kita telah berbincang-bincang dengan, bukan saja hangat, ini udah panas gitu. Ini tentu kita ingin perbincangan ini menjadi trigger buat kita, menjadi manfaat buat kita, membuat kesadaran baru buat kita semua dan untuk kebaikan negeri ini. Kita akan bertemu dengan
Bincang Perubahan channel di kesempatan yang lain dengan topik dan perbincangan yang lebih hangat lagi. Demikian kami undur diri, saya Wahyudi Al-Maroki, juga ada Bang Abdullah Mahua, ada Ustadz Rahmat Kurnia, ada Ustadz Budi dan Ustadz Nuriman. Terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.